warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Ketemu lagi bersama Bu Binti, guru pendidikan agama Islam. Hari ini waktunya materi tentang materi bab 2, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Ya, mari kita mulai materi kita hari ini, yaitu Rasul Allah. Nah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap muslim agar beriman kepada semua nabi dan rasul utusan Allah. Beriman kepada nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Beriman kepada nabi dan rasul menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut. Jadi beriman kepada Rasul adalah urutan rukun iman yang keempat. Nah, anak-anakku kelas 5, masih ingatkah kalian dengan jumlah rukun iman? Rukun iman ada berapa? Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman ada berapa anak-anakku? Ada 6. Yang pertama kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, kita mengingat materi yang lalu. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi ya. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Nah, iman menurut ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, mengimani semua rasul bahwa mereka adalah utusan Allah. Jadi iman itu adalah percaya atau yakin, itu namanya iman. Lalu di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama di sisi kirinya Bu Binti ya. Mari kita baca bersama. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin, yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, maksud dan tujuan ayat Allah yaitu Allah tidak akan mengutus para rasul melainkan untuk memberikan kabar yang gembira. Kabar apa yang dibawa oleh para rasul? Yaitu kabar bagi orang-orang yang beriman, kabar bagi orang-orang yang sholih dan sholihah. Nah, janji Allah kepada orang yang sholih dan sholihah adalah mendapatkan tempat terindah di sisi Allah, yaitu surga Al-Firdaus. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak sholih, bagi orang-orang yang tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu berbuat maksiat dan lain sebagainya, janji Allah yaitu akan menempatkan mereka di tempat paling sengsara, di tempat paling yang hina, yaitu di neraka. Nah, selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul itu, bahwa semuanya adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kaumnya untuk menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Meskipun demikian, kita tidak memungkiri bahwa Allah melebihi satu dari yang lainnya, sedangkan Rasul paling mulia dan Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah terakhir. Jadi tidak membeda-bedakan, semua Rasul itu adalah kekasih Allah, semua Rasul itu adalah utusan Allah. Jadi Rasul itu memiliki tugas, yaitu membawa risalah, mengajak kaumnya untuk taat dan beribadah kepada Allah. Jadi Rasul yang paling mulia di sisi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW.
dan juga dia menjadi nabi dan rasul terakhir yang paling dicintai oleh Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling istimewa di antara semua nabi. Nah, selanjutnya pengertian nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Apa sih nabi itu? Nabi dan rasul memiliki perbedaan dan persamaan. Nabi dan rasul adalah sama-sama manusia pilihan Allah. Dia berjenis kelamin laki-laki, jadi sama-sama pilihan Allah. Namun yang membedakan yaitu Rasul adalah makhluk yang paling mulia, dan ciri-ciri Nabi dan Rasul dikemukakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 39, yang artinya ialah orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak takut kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39 itu menjelaskan tentang orang yang menyampaikan risalah Allah tanpa takut, kecuali takut kepada Allah. Nah, itu adalah orang pilihan Allah. Nah, di sini Rasul adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia agar mereka selamat dari kesesatan. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul sudah jelas. Rasul dia mendapatkan wahyu, wajib disampaikan kepada para umatnya. Namun sedangkan Nabi yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu namun tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi dan Rasul memiliki perbedaan, namun juga memiliki kesamaan. Sama-sama manusia pilihan Allah, sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Jadi Rasul dan Nabi, persamaan Rasul dan Nabi yaitu mereka sama-sama berjenis kelamin laki-laki dan sama-sama menerima wahyu. Dan yang membedakan yaitu apabila Rasul mereka mendapatkan wahyu wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Itu adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, selanjutnya jumlah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Jadi semua kisah Rasul yang wajib kita ketahui sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah semua para nabi yang wajib kita ketahui. Nah, yang wajib kita ketahui Nabi dan Rasul adalah berjumlah berapa anak-anakku? Berjumlah 25. Dan yang tidak wajib kita ketahui juga ada banyak sekali. Namun yang kita bahas yang wajib kita ketahui saja, yaitu Rasul yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Siapa saja? Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail,
Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan baginda Rasulullah Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir dan paling istimewa. Jadi kita harus bangga bahwa kita menjadi umatnya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nah, di antara ke-25 Nabi tersebut, nah, ada Nabi yang diangkat menjadi Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi ini juga Rasul yang istimewa, yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Jadi, di antara ke-25 Nabi tadi, Allah mengangkat sebagian dari mereka menjadi Rasul Ulul Azmi. Di antaranya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di setiap dan Rasul Ulul Azmi tersebut juga memiliki kelebihan yang di luar akal manusia, di luar jangkauan kita. Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anakku. Nah, nama-nama Rasul Ulul Azmi disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 7 sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7. Nah, di dalam Quran surat Al-Ahzab sudah dijelaskan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari nabi. Dan perjanjian dari nabi yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, terus Isa, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi perjanjian yang sangat teguh. Semua Rasul memiliki kelebihan, namun Allah mengistimewakan Rasul Ulul Azmi karena Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa, dan Allah memberikan mukjizat-mukjizatnya kepada Rasul Ulul Azmi. Nah, mukjizatnya antara lain Nabi Ibrahim. Mukjizatnya apa anak-anakku? Mungkin dulu kelas 4 sudah pernah diajari oleh Bu Binti ya. Nah, Nabi Ibrahim mukjizatnya bisa apa? Membuat Ka'bah. Nah, kisahnya Nabi Ibrahim, beliau adalah nabi yang taat kepada Allah, bahkan disuruh menyembelih putranya sendiri, beliau berkenan. Namun karena ketaatannya kepada Allah, akhirnya Allah menggantinya dengan hewan kurban. Lalu Nabi Nuh ini memiliki mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu beliau berumur 950 tahun dan beliau bisa membuat kapal besar. Itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi Nuh. Lalu Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa yaitu diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Lalu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa
mukjizatnya apa ya Nabi Isa? Nabi Isa mukjizatnya yaitu bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu adalah mukjizatnya Nabi Isa. Mohon maaf, mukjizatnya Nabi Isa yaitu bisa menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu yang terakhir, mukjizatnya baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa mengeluarkan air di sela-sela jarinya, bisa juga membelah bulan, terus peristiwa Isra Mi'raj, dan masih ada lagi ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling istimewa, pimpinan para nabi, terus suri tauladan bagi umat manusia, dan nabi yang paling istimewa. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Binti berikan. Namun seperti biasa, jangan lupa mengerjakan latihan soal yang ada di akhir video ini. Jangan lupa belajar walaupun kita terhalang ruang dan waktu. Tetap patuhi nasihat orang tua dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.